Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Mustaqim dari kelas BKI 5A dengan NIM 221340002 akan menjelaskan learning journal pertemuan kelima dalam mata kuliah Teknik Produksi Film yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, Esikom MSI. Nah, pada pertemuan sekarang ini Pak Adi masuk, alhamdulillah. Yang sebelumnya itu 2 pekan yang lalu itu nggak masuk, dan hari ini Pak Adi masuk. Di sini materi yang dijelaskan adalah terkait film dokumenter, film fiksi, lalu film klasik, film formalis, dan juga film realisme. Nah, yang dijelaskan itu adalah oleh saya pribadi gitu, dimana kelompok 3, yaitu saya, Mutiara Ashifa, lalu Cherry Sukmawati, dan Hasna itu menjelaskan tentang film dokumenter, film fiksi, film formalis, film klasik, dan juga film realis itu. Nah, setelah penyampaian dari materi yang saya jelaskan terkait film dokumenter, ya tentunya teman-teman tahu lah, film dokumenter itu ya sering-sering kita bahas gitu, dimana di pertemuan ke-1, kedua itu ya sudah dibahas gitu, dimana film dokumenter itu ya dapat dikatakan film yang memang real atau film yang nyata gitu, dengan fakta atau data yang ada gitu. Meskipun film dokumenter pun ya memiliki beberapa genre gitu, seperti halnya dokudrama, terus etnografi, di mana ya film dokudrama tersebut itu adalah film yang memang menceritakan satu film dokumenter dengan realitas yang nyata, namun ditambahkan oleh aktor tertentu gitu, agar daya tarik penonton film tersebut lebih banyak gitu. Dan etnografi itu adalah film dokumenter yang menceritakan sesuatu yang hal berbau seni budaya gitu, budaya di satu suku gitu, seperti misalnya film dokumenter tentang suku Baduy, menjelaskan seperti apa suku Baduy tersebut dan juga bagaimana kehidupan suku Baduy itu. Nah, kita mengulang lebih jauh lagi pertemuan 1 kedua, di mana film dokumenter itu adalah film yang realitas, film yang nyata sesuai fakta dan data yang ada. Seperti halnya yang Lumiere bersaudara itu membuat film dokumenter yang di awal-awal itu nanti akan saya sampaikan di sini. Ini adalah salah satu cuplikan film yang yang dibuat oleh Lumiere bersaudara pada tahun 1895, di mana film tersebut berisi cuplikan banyaknya orang atau kelompok orang itu keluar dari pabrik gitu. Di situ dijadikan menjadi film dokumenter oleh Lumiere bersaudara, dan bisa dikatakan film dokumenter karena itu real gitu, sesuai dengan kenyataan yang ada, dan itu adalah, menurut saya itu adalah masuk kepada mazhab film klasik gitu. Nanti akan kita bahas film klasik itu juga seperti apa. Nah, setelah film dokumenter ada yang namanya film klasik itu. Nah, seperti yang saya katakan, film yang dibuat oleh Lumiere bersaudara pada tahun 1895 itu adalah film dokumenter yang real, itu bisa masuk kepada mazhab film klasik juga gitu. Dimana mazhab film klasik itu adalah berfokus terhadap gambar yang diambil itu masih hitam putih gitu. Meskipun untuk saat ini teknologi yang luar biasa, itu film klasik bisa dirubah gitu, warnanya bisa diberikan warna lah, tapi itu masuk ke dalam film klasik, dan juga itu diambilnya di bawah tahun 1900 bahkan 1895 gitu. Nah, film klasik ini apabila kita telaah lebih dalam, terkadang di film klasik tersebut juga memiliki aspek di mana realisme kehidupan yang nyata seperti apa, dan juga terkadang gaya pengambilan gambar seperti dari halnya movement kameranya itu seperti halnya di film formalis juga gitu, namun dengan fakta dan data, dengan realitas yang ada gitu, di mana film klasik tersebut juga bisa dikatakan seperti halnya film dokumenter gitu, yang konotasinya tidak ada warna sedikit pun, alias hitam putih. Nah, ini film klasik ini yang jadi pertanyaan di kelompok saya, khususnya kelompok saya pribadi ya, terkait film klasik gitu. Apakah film klasik itu masih ada kah sampai saat ini, dan juga kalau film klasik dibuat itu hari ini apakah bisa dikatakan film klasik gitu. Kita bahas di belakang. Nah, yang kedua adalah film realisme. Nah, film realisme itu singkatnya seperti hal pengertian film dokumenter, itu menceritakan realita yang ada. Namun di film realisme ini
kita mencampur adukan situasi, kondisi, alur cerita, aktornya juga itu sedemikian rupa seperti halnya realita yang ada di satu lingkungan atau satu daerah gitu. Contoh halnya di film Laskar Pelangi. Nanti akan saya tayangkan cuplikannya Kita tetap dapat mengajar mereka kan, di Pak? atas ini ya. Tugas kita Nah, memang film adalah Laskar Pelangi itu kan menceritakan murid di satu memberikan daerah informasi. di mana Tapi kita punya pendidikannya itu kewajiban memberi hampir pendidikan pada anak-anak yang tidak namanya mumpuni. bukan hampir tidak ada, tapi hampir punah Kita semua harus punya dengan sekolah yang cita-cita. ada. Dan Di mana semua inilah banyak yang kita anak-anak tuai. yang semangat untuk belajar, penuh tantangan di situ di dalamnya, dan itu diambil dari realitas yang ada. Nah, itu difilmkan dengan mazhab film namanya ya film realisme dengan kenyataan yang ada. Lalu selanjutnya ada film formalisme. Nah, film formalisme ini simpelnya itu adalah film yang menggabungkan antara realisme dan juga klasisisme atau klasik. Namun yang perlu kita ketahui untuk saat ini film formalisme ini tidak memperhatikan isi daripada film itu tersebut, di mana movement kamera ataupun visualisasi yang bagus itulah ada hal yang paling utama di dalam film formalisme. Contohnya ada pada cuplikan film di atas ini, yaitu film Perempuan Tanah Jahanam yang disutradarai oleh Joko Anwar. Nah, itu adalah film formalisme, di mana film tersebut ya yang paling terpenting adalah movement kameranya gitu, visualisasinya yang paling utama gitu, narasinya kah ataupun alurnya itu ya belakangan gitu. Itu biarkanlah penonton yang membuat cerita-cerita bahwa ketika menonton film itu ya seperti ini. Oh iya, setelah film dokumenter tadi harusnya kita membahas film fiksi. Nah, untuk saat ini berarti terakhir film fiksi ini. Film fiksi ini tidak pernah ada dan juga tidak pernah nyata di dalam kehidupan. Singkatnya ya seperti itu. Contohnya film ya Satria Dewa Gatotkaca nih, cuplikan. Nah, itu film yang memang dibuat oleh oleh manusia yang memang sesuai dengan keinginannya. Begitupun film Gundala, Sri Asih, dan yang lainnya yang tidak nyata itu dibuat dengan seolah-olah bahwa itu bisa terjadi di kehidupan. Namun ya, nyatanya tidak gitu. Dimana film tersebut itu menjelaskan keinginan si sutradara itu film yang ditayangkan itu seperti halnya mitos atau legenda yang ada di pada masyarakat, seperti halnya di buku novel, buku cerita pendek, ataupun ya di buku-buku dongeng yang lainnya gitu, yang divisualisasikan dengan film itu sendiri. Nah, kita membahas dua pertanyaan yang tadi yang saya lontarkan gitu ya, dari teman-teman kita diskusi terkait apakah film klasik itu masih ada untuk saat ini, dan film klasik yang tadinya hitam putih diwarnakan itu apakah bisa menjadi yang namanya masih film klasik. Saya katakan yang pertama, film klasik itu film yang dibuat di bawah 1900-an atau di bawah tahun 2000-an, yang memang tujuan utamanya adalah sama seperti hal-hal film yang lainnya gitu, menyampaikan suatu narasi yang memang menceritakan suatu kisah gitu, dimana film tersebut memang dalam hal visualnya itu ya tidak terlalu canggih alias tidak berwarna, dan juga movement kamera atau perpindahan kamera, terus pengambilan gambarnya juga itu tidak terlalu menarik gitu. Itu di film klasik gitu. Dan untuk saat ini kalau dikatakan apakah masih bisa, menurut saya bisa saja gitu. Namun itu hanya sebatas genrenya saja gitu, genrenya film klasik gitu, tapi bukan mazhab film klasiknya gitu. Karena teknologi yang saat ini digunakan itu sudah canggih, dan kalaupun dibuat itu hanya genrenya saja klasik gitu. Dan apabila film hitam putih yang menyambung pertanyaan kedua alias film klasik itu diwarnai, itu apakah masih bisa dikatakan film klasik? Ya bisa gitu. Karena pada dasarnya film klasik itu adalah film yang dibuat itu di bawah tahun 2000-an bahkan 1900-an itu ya, dan hitam putih itu tanpa adanya teknologi yang bagus ya itu bisa dikatakan film klasik gitu. Ketika diwarnai pun ya itu masih tetap menjadi mazhab film klasik gitu. Seperti halnya di Indonesia mungkin film klasiknya seperti Pengabdi Setan itu tahun 1990 ya itu masih klasik gitu, film yang berbau klasik. Namun itu di situ kan sudah ada warna. Nah, itu bisa dikatakan film klasik. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.